Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, harapan Nenek Atnah untuk menyambung hidup dari berjualan nasi uduk setiap pagi seketika sirna. Ia harus menelan kenyataan pahit. Hanya dalam hitungan detik, semangat yang dibangun sejak pukul 1 dini hari hancur karena ulah orang yang tak bertanggung jawab. Uang Rp700.000 yang hilang dicuri mungkin terdengar sederhana bagi sebagian orang. Tapi bagi Nenek Atnah adalah hasil peluh keringat agar dapur di rumahnya tetap bisa mengepul. Seperti hari biasa, Nenek Atnah berjualan nasi uduk di Jalan Bulak Tinggi Raya, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Pagi itu, lapak sederhana Nenek Atnah mulai didatangi pembeli. Tiba-tiba, seorang pria datang dengan sepeda motor dan memesan beberapa bungkus nasi uduk. Tanpa menaruh curiga, Nenek Atnah pun mulai membungkuskan pesanan sesuai dengan yang diminta pelaku. Namun tak disangka, pesanan nasi uduk ini hanyalah akal-akalan dari pelaku. Tanpa rasa iba, pelaku memanfaatkan kesibukan Nenek Atnah untuk mencuri uang Nenek Atnah yang diletakkan di kaleng. Belum sempat dicegah, pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Nenek Atnah hanya bisa terdiam melihat seluruh modal untuk jualan esok hari raib begitu saja. Minta nasi 4, terus aku bungkusin, baru dapat 2, dia udah kabur gitu ceritanya. Udah terus pas aku nengok ke belakang udah dibawa uangnya, suara motor aku langsung bisa nengok. Tadinya aku nggak bisa nengok, udah aku bungkusin dapat 2 terus berlah kabur, nengoklah udah bawa uangnya. Saudara, jika melihat rekaman CCTV, pelaku diduga sudah merencanakan aksi ini dan menargetkan Nenek Atnah sebagai korbannya. Diperkirakan pelaku sudah memantau lokasi, bahkan sudah paham letak di mana Nenek Atnah menyimpan uangnya. Untuk mengalihkan perhatian Nenek Atnah, pelaku sengaja membuat sibuk Nenek Atnah sebelum akhirnya menggasak uang hasil dagangan. Lagi nyiapin yang 4 pesanan ini, dia udah memperhatikan sekelilingnya. Iya. Nah, entah udah dipelajarin, langsung matanya tertuju kepada kaleng kongkong tempat duit. Ini kira sekitaran 1 jutaan, Pak. Oh, 1 juta ya. Iya. Lumayan juga ya, Pak ya? Lumayan juga. Ya, kita sih taunya karena dia histeris teriak karena mungkin dia merasa sedih gitu. Saudara, uang yang dicuri pelaku sebesar Rp700.000. Rp700.000 mungkin bagi sebagian orang bukan angka yang besar. Tapi bagi Nenek Atnah, uang itu adalah nafas usahanya. Uang itu tak hanya hasil penjualannya pada hari itu, melainkan juga uang modal untuk membeli beras, santan, dan bumbu-bumbu agar besok ia bisa kembali berjualan. Akibatnya, Nenek Atnah tak bisa berjualan lagi. Sudah 3 tahun Nenek Atnah berjualan nasi uduk setiap pagi di kota Bekasi. Di saat orang-orang masih terlelap, Nenek Atnah yang sudah berusia 60-an tahun ini sudah harus bergelut dengan asap dapur sejak pukul 1 dini hari untuk menyambung hidup. Ketika nasi uduk dan lontong sudah siap dijual, Nenek Atnah berjalan kaki kurang lebih 350 meter menuju lokasi berjualan sambil menenteng dagangannya. Namun, karena ulah tangan tak bertanggung jawab, hasil peluh dan keringat Nenek Atnah sejak pagi itu hilang dalam sekejap.
Uang hilang cuma dikit, cuma ada 700. Ya, 700. Itu hasil jualan berarti? Ya, awal duit jualan sama uang apa namanya itu modalnya sama dagang itu. Modalnya dapat dagangnya dapat gope, modalnya misalnya kalau mesti lemes aku, lemesnya apa ya? Kena aku bangun malam. Terus bawanya malam, bawanya bisa ngalima aku bawa, jam 6 aku buka gitu, kena lemes gitu. Udah keringat pada tes-tehan, alhamdulillah gitu maksudnya. Tiba-tiba ya aku nggak ada, jadi aku diem. Saudara, meski peristiwa pencurian ini sempat membuat Nenek Atnah trauma, tapi ternyata Nenek Atnah masih menunjukkan ketabahan. Nenek Atnah telah mengikhlaskan uang yang dicuri sebagai sebuah musibah. Ia bahkan berencana untuk kembali berjualan di bulan Ramadan ini. Keikhlasan Nenek Atnah ini mengundang simpati luas dari masyarakat. Cerita pilu Nenek Atnah bahkan sampai ke telinga pemerintah kota setempat. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto langsung turun tangan mengunjungi kediaman Nenek Atnah untuk memberikan bantuan modal. Kini Nenek Atnah sudah bisa tersenyum kembali dan mulai berjualan lagi. Anak berapa lagi? Kira-kira ntar kalau misalnya puasa dapat 2 hari 3 hari. Nenangin dulu ya, kalau nenangin udah dulu. hilang waktu itu aku baru bilang itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, tapi aku pikir ya udahlah, emang bukan rezeki aku, tapi tetap aku nggak bisa tidur. Kata tadi bilang itu doang, ya kesini bilang nanti katanya aku bikinin apa tuh tempat dagang, tempat dagang. Aku bilang itu tadi dagangan pakai apa, pakai gerobak enggak, aku bawain pakai ringgit, terus berapa kali 6 kali balik, hebat. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto meminta polisi segera menindaklanjuti kasus pencurian yang menimpa Nenek Atnah. Menurutnya, modus berpura-pura menjadi pembeli jadi pola kejahatan yang kerap menyasar pelaku usaha mikro, terutama pedagang lansia. Peristiwa ini momentum evaluasi keamanan lingkungan agar peristiwa serupa tak terjadi lagi. Bukan persoalan uang yang hilang, tetapi karena ini kemudian pada akhirnya Bu Atnah tidak bisa berjualan. Ya, dan tentu saya nanti akan meminta Pak Kapolres ya, agar mendorong ada upaya yang lebih keras lagi untuk menangkap pelaku, karena tentu kita tidak ingin terjadi sesuatu yang berulang. Saudara, meskipun Nenek Atnah sudah bisa berjualan lagi, namun proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Langkah hukum diambil bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi Nenek Atnah, tapi juga sebagai upaya agar keamanan para pedagang kecil lebih terjaga. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang oknum anggota Brimob diduga menganiaya pelajar hingga tewas di Kota Tual, Maluku. Polri berjanji